Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwati iman yang dimuliakan Allah, para pendengar majelis tazkiyah yang atas izin Allah kita masih berjumpa meskipun tidak secara langsung tapi di dunia maya, tapi atas izin Allah pula kita masih bisa untuk bertolabul ilmi, karena tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa mencari ilmu adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah kedatangan guru kita yang sebagai pengasuh di majelis tazkiyah ini. Beliau adalah salah seorang dari anggota dari Dewan Syariah Nasional DSN MUI Pusat. Beliau juga seorang dosen di beberapa universitas, seorang pengajar. Ya, beliau adalah Dr. Latif Awwaluddin. Bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah, Saudari. Alhamdulillah. Ustaz selalu sehat dan selalu semangat rupanya. Selalu semangat. Di balik banyaknya kesibukan ya Ustaz. Ya, majelis tazkiyah ini tidak terasa sudah beberapa episode ya, mulai dari bagian pembuka rizki ya di episode-episode yang awal, kemudian hijab penutup yang bisa menutup rezeki kita. Nah, sekali ini kita akan membahas tentang 4 karakteristik manusia unggul. Jadi bagaimana seorang manusia ini menjadi manusia yang unggul. Dan menurut penelitian ternyata orang-orang sukses itu bukan hanya dikarenakan IQ, tapi kebanyakan orang-orang sukses adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional ini salah satunya adalah moral. Dan ini merupakan titik berat yang harus sama-sama kita perbaiki, yaitu moral bangsa yang sudah mulai terkikis isunya ya, gitu ya. Isunya moral bangsa ini lagi sedang diuji lah Ustadz, gitu ya. Nah, bagaimana kita ingin meningkatkan moralitas bangsa yang unggul? Nah, insya Allah kita akan bahas hari ini. Ingin menjadi seorang manusia yang unggul, menjadi generasi yang unggul, harus memiliki moralitas seperti apa? Mangga silakan Ustadz Ya. untuk bisa memaparkan prolog sebelum kita nanti berdiskusi. Mangga siapa untuk ikhwatul iman yang ingin menanyakan atau berkonsultasi atau berbagi ya interaktif bersama kita, bisa menuliskan di kolom komentar atau melalui Japri di nomor telepon yang ada di sini ya, di sini mungkin. Ya, oke, terima kasih. Mangga silakan Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Ari. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pecinta majelis tazkiyah, di subuh kali ini saya ingin mengungkapkan tema yang insya Allah relevan ya dengan kebutuhan umat Islam, kebutuhan bangsa ini, yaitu kepribadian yang unggul pada diri manusia itu apa sih gitu ya. Sebenarnya para ilmuwan, para filosof seperti Aristoteles, Plato ya, lalu juga dibahas oleh para ulama kita, ulama ahli etika kita ya, seperti Imam Al-Mawardi ya, Ibnu Miskaweh ya. Ada kesamaan pemikiran di kalangan para filosof dan ulama kita ini tentang 4 keutamaan moral. Ada karakteristik yang dimiliki oleh manusia unggul itu adalah 4. Dan ini akan mempengaruhi kepada citranya, pada akhlaknya. Terutama ini sangat relevan bagi para pemimpin. Ya. Siapapun pemimpin, ya, pemimpin bangsa, pemimpin umat, pemimpin termasuk pemimpin yang terkecil, keluarga, ya. Ada 4 karakteristik utama yang harus dimiliki, ya. Dan ini pun tentunya juga ada pada diri para nabi, ya, para khalifah dulu, para ulama, para orang-orang yang memang menjadi teladan dalam sebuah peradaban. 4 karakteristik itu, yang pertama adalah iffah,
siapapun manusianya yang unggul itu pasti dia adalah punya sifat dasar ifah. Ifah itu self control. Orang yang mampu mengendalikan diri. Karena kan seseorang itu tergantung apakah dia bisa mengendalikan, menaklukkan dirinya. Ini adalah prinsip utama seseorang, siapapun yang ingin jadi pemimpin, dia harus bisa self control, bisa mengendalikan dirinya. Orang-orang yang unggul di tengah peradaban manusia, di masyarakat itu modal dasarnya itu adalah ifah. Ya, ifah bukti kematangan dan kedewasaan seseorang. Ya. Kalau dalam ilmu akhlak, ya, para ulama menjelaskan ifah itu ada dua. Orang yang bisa menjaga diri dari perbuatan haram, perbuatan maksiat, ya, dosa, itu disebut ifah. Hari ini butuh pemimpin yang berani mengatakan tidak terhadap suap, tidak terhadap korupsi, tidak terhadap money politik. Jadi orang yang hebat itu adalah ketika di hadapannya ada tawaran-tawaran yang haram, dia bisa menahan. Itu orang hebat. Ya. Yang kedua, ifah terhadap dusta. Ini berat sekali kan. Manusia itu kan sangat dipengaruhi oleh lisan. Sumber kearifan seorang itu adalah lisan, ucapan. Kalau orang bisa menahan diri dari dusta, ini adalah sudah ifah. Dan ini berat sekali. Ya, sadari ya. Jadi manusia yang unggul itu adalah ketika dia bisa mengendalikan dirinya, itulah ifah. Ifah itu bisa dari perkara yang haram, dan ifah menjaga diri dari perkataan dusta. Haram dan dusta. Pemimpin hari ini, siapapun, kalau dia sudah integritasnya hilang, bohong, dusta, tidak dipercaya. Bisa nggak kita menahan dari berkata dusta? Menahan dari perbuatan? Itulah. Amerika saja, walaupun negaranya bebas, tapi nggak mau pemimpinnya punya skandal. Yeah. Selingkuh saja, itu sudah tidak mau. Padahal mereka orang-orang penganut bebas. Liberal. Tapi nggak mau pemimpin yang bohong. Pemimpin yang melakukan sesuatu yang amoral. Nah, ifah ini siapapun yang memiliki ifah yang bisa mengontrol dirinya, itulah dia punya keutamaan moral. Plato mengatakan begitu, Imam Al-Mawardi pun mengatakan begitu. Salah satu karakteristik unggul yang utama adalah ifah. Yang kedua, saudari, ya, keunggulan seseorang itu adalah suja'ah. Keberanian. Inilah yang dimiliki oleh Quraisy, kaum Quraisy. Al-a'immatu min Quraisyin. Rasulullah pernah menyampaikan, pemimpin itu harus dari suku Quraisy. Karena suku Quraisy itu seperti Nabi dan Khulafaur Rasyidin itu suja'ah, berani. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kenapa mereka menguasai peradaban? Karena suja'ah, berani. Berani di sini ada dua, ada berani secara fisik, ada berani secara moral. Yang kita bicarakan di sini adalah as-suja'ah, keberanian dalam moral. Kalau keberanian fisik itu ada batasnya. Mungkin Ustaz Ari sekarang masih gagah. Karena usia gagah. Tapi menjelang 50 tahun, 60 tahun sudah menua. Jadi keberanian fisik ada waktunya. Mike Tyson. Iya, Mike Tyson gagah waktu usia 30. Belakangannya kan sering KO. Gitu ya. Habib itu pinter, dia mundur dari MMA ketika usia produktif. Jadi nggak kita kalah ya. Beda dengan Muhammad Ali gitu ya. Sampai usia itu berani, kan fisiknya ada lemah. Jadi keberanian fisik ada lemahnya. Dulu dia gagah hebat karena waktu punya pangkat. Tapi kalau sudah pensiun, ada masanya ya. Iya, jadi yang namanya kekuatan fisik itu ada masanya. Kegagahan, keberanian fisik itu ada batasnya. Tapi keberanian moral di sini yang menjadi catatan kita. Manusia yang unggul itu punya karakter keberanian moral. Berani mengatakan kebenaran. Berani berbuat adil, berani bersikap bijak. Jadi keutamaan moral.
bukan keberanian fisik. Keberanian fisik itu diperlukan di tempat-tempat tertentu. Keberanian fisik itu diperlukan ketika perang. Tapi keberanian moral itu ditentukan dalam keadaan apapun. Nah, manusia yang unggul itu selain iffah, bisa menahan diri, dia punya sifat keberanian moral. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-adl. Siapapun manusia yang berlaku adil itulah manusia yang unggul. Adil adalah keseimbangan, ya. Adil ini harus diwujudkan di setiap wilayah, di setiap amanah. Problem hari ini kan ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan politik, ketidakadilan hukum. Ini yang mengakibatkan krisis, mengakibatkan ketidakpercayaan ketika ketidakadilan ditayangkan di mana-mana, ya, dipertontonkan. Maka otomatis di sini mulailah ada pertentangan, ada ketidakseimbangan. Nah, adil ini kata Imam Al-Mawardi ada 3, ya, sadari. Adil terhadap diri sendiri, ya. Ada adil terhadap orang lain. Ini menarik, adil terhadap diri sendiri. Jadi manusia yang unggul itu adalah dia adil segala-galanya. Terhadap dirinya pun dia adil. Dia bisa menempatkan dirinya, ya. Rasulullah selalu mengajarkan kamu harus bisa adil mengatur hidup kita ini, waktu kita itu untuk Allah, kapan kita menunaikan hak Allah ibadah, kapan kita beristirahat, iya, menunaikan hak fisik badan kita, hak keluarga dan anak-anak. Nah, adil dulu terhadap diri sendiri, gitu, bisa nggak? Nah, yang kedua, adil kepada orang lain. Adil kepada orang lain itu ada 3. Ada adil kepada orang yang lemah, adil kepada orang kuat, adil kepada yang setara. Adil ke orang lemah itu, kata para ulama, kalian harus berbuat baik. Kalian harus bisa membimbing, bisa membantu, menolong mereka. Jadi ke orang lemah itu enggak. Harus dibantu, adil ke orang lemah dibantu. Ya, dibantu, diberdayakan gitu ya. Yang kedua, adil kepada orang kuat. Kalau ke orang kuat mah kita harus apa? Loyal. Maksud loyal begini. Taat, kalau memang benar kita taat. Kita sebagai rakyat ke pemimpin apa? Ya mentaati selama kebijakan itu tidak melanggar syariat. Kan kita juga nggak adil ya. Pemimpin itu dipilih oleh kita, pas dipimpin tidak diikuti, kan nggak bisa. Ya. Kita berjamiah, kita punya imam, ya harus ditaati. Kalau memang itu tidak melanggar batas-batas agama, ditaati. Itu adil terhadap orang lain yang lebih kuat posisi kita. Misalkan kita kenal orang tua dengan bos kita gitu ya, manajer kita, ya kita harus mengikuti aturannya. Nah, yang kedua, adil kepada yang sesama. Di sini kita tidak boleh sombong, ya, harus bisa menempatkan diri setara gitu ya. Tidak boleh meremehkan yang setara dengan kita. Karena kadang-kadang kita mah ya dengan yang selepotnya sok persaingan tidak sehat. Nah, ini makna adil. Jadi manusia yang unggul itu ketika dia bisa adil terhadap dirinya dan kepada orang lain. Orang itu siapa? Kalau kepada yang kuat, yang beratas, dia bisa tadi ikhlas, loyal, taat, kalau selamat tidak melanggar. Kalau kepada yang di bawah kita, adil itu bagaimana? Jangan sombong, jangan meremehkan mereka. Justru mereka harus dibantu oleh kita, gitu ya. Nah, yang keempat, karakter unggul manusia itu ada di hikmah. Hikmah itu kalau terjemahkan orang pas apa ya? Bijak, arif sana ya. Ya. Hikmah itu menurut para ulama adalah orang yang bisa mempraktekkan kebenaran. Antara ilmu dan amal itu pas gitu ya. Hikmah ini adalah ilmu tentang bagaimana mewujudkan kebenaran dalam sehari-hari. Ya, arif, bijak. Ya, kita kan butuh ya pemimpin yang seperti ini. Hikmah, penuh keadilan. Makanya lihat konstitusi negara kita, Pancasila saja itu dasarnya itu kan kata-kata adil, hikmah,
kebijaksanaan. Itu menurut saya yang merumuskan nilai-nilai Pancasila itu menggunakan ini filsafat keutamaan. Ya. Ifah dan suja'ah lebih kepada sikap kapasitas pribadi, sementara adil dan hikmah lebih pada ke orang luar gitu ya. Kalau ifah itu kontrol diri kan, suja'ah keberanian bersikap. Kalau adil dan hikmah berarti akhlak yang berdampak kepada orang sehingga memancarkan kebaikan dan kebaikan. Nah, 4 karakter inilah yang memang dibutuhkan oleh moral bangsa ini, terutama para pemimpin. Dia harus bisa mengontrol diri. Orang-orang yang korupsi itu kan tidak bisa mengontrol diri. Padahal mereka berkecukupan. Hakim sudah digaji besar, masih saja tamak. Ifah itu ya lawannya adalah tamak. Ya. Terus tadi hikmah itu pemimpin itu jangan mempertontonkan kemarahan di depan rakyatnya. Kan lagi ramai ya, pemimpin yang marah-marah. Marah itu kalau ditempatkan pada tempatnya bisa bagus. Tapi kalau terkenal dia marah-marah juga jelek. Apalagi di hadapan orang yang lemah. Adil kepada orang yang lemah itu bukan marah-marah, tapi bagaimana menampakkan kasih sayang kepada mereka. Bahkan ada yang bilang kalau memberitahu orang ketika berdua atau bertiga itu bisa menjadi pengajaran untuk beliau. Ya untuk orang yang dimarahi ya, kalau satu orang. Tetapi ketika dimarahi oleh banyak orang justru bukan memberikan pelajaran tapi justru merendahkan katanya Ustaz. Nah, itu yang memang bijaksananya itu harus sebagai pemimpin memang harus lebih bijaksana dalam segi itu mungkin ya Ustaz. Nah, ini menarik nih Ustaz tentang self control ya atau ifah tadi. Sebagai kita sebagai pribadi ingin menjadi pribadi yang unggul harus self control. Dan self control itu salah satunya ada di sabar gitu ya. Nah, sebetulnya esensi sabar itu seperti apa Ustaz? Apakah sabar itu hanya ketika dimarahi dia diam? Hanya itu saja atau esensinya seperti apa nih Ustaz? Iya. Sabar itu nanti mungkin ada kajian khusus ya tentang sabar. Tapi intinya kalau diterjemahkan itu ya tabah gitu ya. Sabar itu bukan berarti pipi kiri ditampar dikasih pipi kanan. Sabar itu ya ketabahan yang memperkuat mentalitas kita ya. Sabar ketika peperangan bukan berarti diam, tapi robit. Harus mempersiapkan fisik kita. Kesabaran dalam berbisnis bukan berarti kita harus diam, tapi harus inovatif. Kebalik ya, bukan kebalik, justru seperti kontradiksi, tapi emang esensinya seperti itu ya. Jadi kesabaran ini adalah ketahanan mental sebenarnya ya. Bukan berarti sabar itu elehan, tapi ketahanan mental. Kita dapat musibah ya kita sabar, mental kita tahan. Bahwa ini adalah keputusan Allah, ada hikmah terbesar, kita ambil pelajaran. Gitu kan. Nah, ketika kita menghadapi musuh, sabar itu apa? Bukan diam, tetapi jaga-jaga, waspada, dan mempersiapkan segala kekuatan kita untuk menghadapi musuh. Sabar begitu. Sabar dalam bisnis bukan berarti diam, tapi membaca pasar, inovasi produk kita, gitu membaca marketing. Nah itu. Ya. Berarti memang tadi dikatakan bahwa ifah ini self control. Dan ini adalah kecerdasan emosional dan sabar masih termasuk dalam self control ini ya. Gitu. Nah, yang kedua adalah tadi yang dikatakan oleh Ustadz keberanian. Nah, ini yang mungkin isu yang sekarang sedang marak yaitu keberanian untuk berkata benar. Ketika berkata benar justru menjadi orang yang disalahkan. Keberanian untuk berbeda dengan orang lain ketika memang apa yang kita lakukan ini beda dengan lingkungan yang tidak Quran Sunnah misalkan gitu. Nah, lalu secara konkretnya keberanian untuk mau untuk berbeda dengan orang lain itu seperti apa Ustaz? Iya. Keberanian itu tadi, keberanian kita ini adalah keberanian moral ya. Keberanian dia memutuskan bertindak berdasarkan kebenaran, berdasarkan moral gitu ya. Misalkan begini ya, kita tahu dalam keluarga ini butuh orang-orang yang memutuskan, tapi bukan berarti keberanian itu adalah
tergesa-gesa. Orang berani itu orang yang bisa bersikap tepat, Terukur. tepat, terukur, dan berani memutuskan. So, misalkan Rasulullah sebagai pemimpin begini ya, di depan umatnya mengatakan, walau anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalaulah Fatimah putri Muhammad itu mencuri, maka aku akan langsung memotong kedua tangannya. Itu syuja'ah. Keberanian moral. Di zaman Rasulullah tidak ada seorang pemimpin yang berani mengeluarkan itu. Rasul membangun sistem keadilan hukum. Ada nggak pemimpin hari ini yang berani mengatakan seperti itu? Siapapun, kalau anak saya korupsi, saya akan gantung. Kalau saya korupsi, saya gantung di Monas. Terjadi. Jadi Rasulullah itu memiliki sifat syuja'ah. Kenapa kepemimpinannya efektif? Rasul bisa tahu kapan dia berani memutuskan, kapan dia bersikap adil. Kan adil ke orang yang lemah, al-hilmu, kelembutan. Ya, adil kepada orang yang kuat di atas kita apa? Ketaatan. Selama itu benar. Adil kepada setara, ya kita jangan bersikap sombong, itu kan, menghargai. Betul, ada yang ini Ustaz, ketika menghadapi orang yang sombong karena merendahkan kesombongannya itu karena keilmuannya gitu, kita juga harus ikut, bukan berarti untuk menyombongkan, tapi untuk mengingatkan bahwa kesombongan yang dia tunjukkan itu ada yang lebih daripada dia gitu ya. Nah itu syuja'ah itu bisa mempengaruhi keputusan sesuatu yang tepat gitu ya. Nah, makanya butuh kita pemimpin yang berani juga. Ketika pasadun nas, moral bangsa ini rusak, maka butuh pemimpin-pemimpin yang berani. Meskipun tidak populer. Ya, tidak populer gitu. Berani, jadi berani itu kan salah satu keutamaan moral. Nah, dilengkapi yang tadi iffah. Berani, dia juga bisa menahan, mengontrol dirinya. Keberanian itu juga dia bisa berbuat adil. Kalau berani tidak adil kan jadi bahaya. Jadi cemoohan juga. Dia berani tapi kan tidak adil. Makanya 4 karakter ini adalah harus ada dalam diri manusia unggul hari ini. Itu otomatis harus keempatnya itu harus hadir. Jadi bukan hanya berani saja. Tapi tidak bisa menjaga diri. Ya, itu bahaya juga. Ada orang berani tapi tidak hikmah, tidak wise, tidak bijak. Itu juga akan menjadi cacat secara moral. Nah, 4 sifat ini harus ada pada diri seseorang sehingga kepribadian yang unggul itu muncul dari 4 sifat ini. Oke, ini kita coba masuk ke pertanyaan ya Ustadz, tentang menanyakan tentang 4 karakteristik tadi. Ustadz, dari 4 karakteristik ini apabila ingin diterapkan kepada anak-anak kita, bagaimana cara pengajarannya Ustadz? Ya, untuk mendidik iffah ya, maka anak ini harus dibimbing ya, diberikan arah dan keteladanan ya. Kamu harus bisa menahan diri. Jadi anak itu harus dikabari, dikasih tahu ini yang benar, ini yang salah. Ini sudah berlebihan, kamu sudah melampaui batas. Ini tidak. Jadi rambu-rambu itu dikasih tahu. Nah, untuk self control itu anak itu harus dididik. Kamu harus tahu rambu-rambu, batas-batas. Dan ibah itu tadi, kalau misalkan anak itu berlebihan, dia awas ya, jangan main sampai jam sekian. Itu untuk menjaga, ngetes self controlnya bagus nggak? Nih uang, misalkan buat jajan ya, sebulan 100.000. Tes. Bisa nggak dia? Ternyata 100.000 cuma 2 hari, berarti self control jelek. Itu bisa kan? Dengan dilatihkan akhlak itu dengan tadrib, dengan latihan-latihan. Ya. Apapun akhlak yang terpuji, akhlak yang baik itu harus ditadrib, dilatih. Kejujuran juga harus dibiasakan dan dilatih, dilatih. Itu teori paling dasar ya, pembiasaan dan pelatihan itu penting.
Iya. Kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah Ustadz, apa yang dimaksud dengan bijaksana? Apakah orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang bisa bersabar dan bersyukur dalam menghadapi kehidupan? Maksudnya gimana? Ya, esensi bijaksana ini gimana Ustaz? Enggak, hikmah ini adalah antara ilmu dengan amal selaras. Ya. Jadi ketika dia mendapatkan pengetahuan ya moral baik dari sumber agama, pengetahuan moral dari sumber etika manapun selama itu baik, dia bisa diterapkan. Ya. Jadi hikmah itu sudah ilmu praktis sebenarnya, bukan nadori, tapi sudah ilmu praktis. Dia mah orang hikmah itu sudah ilmunya sudah praktis, sudah kontekstual. Berarti kalau pertanyaan ini, apakah sabar dan syukur termasuk ke dalam bagian dari orang yang bijaksana gitu? Ketika dia tahu syukur itu begini, dia praktekkan. Dia buktikan. Hikmah itu pembuktian dari komitmen dan pengetahuan dia tentang kebaikan, itulah hikmah. Kalau saya lihat benang merahnya Ustadz, dari keempat ini, ketika memang seseorang memiliki 4 karakteristik ini, sepertinya mudah untuk dia bisa diterima oleh masyarakat di tempat manapun ya Ustaz. Makanya para filosof, para ulama, 4 keutamaan moral ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang hebat dan unggul. Dan itu terbukti pada orang-orang yang dalam sejarah dia dinobatkan sebagai pemimpin. Termasuk Rasulullah sendiri. Beliau sangat self control. Makanya pesan Rasul kepada pemuda, ya Rasulullah, apa yang saya harus lakukan biar baik nih? Latak dok, jangan marah. Latak dok, jangan marah. Itu kan self control yang paling utama adalah jangan marah. Itu Rasul sendiri kan begitu. Ketika ada orang Baduy yang tidak tahu apa-apa ya ke tempat sujud umat Islam, masjid kencing. Kan? Itu rame. Para sahabat langsung reaksioner, ingin memarahi ya. Rasul jangan, biarkan sampai tuntas dulu. Itulah Rasulullah sudah hikmah. Itu kan kelihatan. Sahabat kan emosional, sopan kok ini kencing di masjid gitu kan, ingin kepretnya gitu. Tapi kalau sudah tunggu dulu, selesaikan dulu. Itu sudah hikmah. Seperti halnya di waktu kejadian Rasul mungkin di Taif ya Ustadz, ketika dilempar batu kemudian kotoran unta. Justru Rasulullah pada saat itu tidak Jibril meminta supaya mendoakan mereka yang melempar itu supaya nanti bahkan gunung Uhud pun akan ditimpakan kepada mereka. Tapi Rasulullah pada saat itu bukan melakukan itu, justru mendoakan karena mungkin suatu saat nanti karena ketidaktahuan mereka. Itu berarti hikmah itu ada di situ ya Ustaz. Itu sudah level hikmah. Level adil itu ya. Ya, level adil. Kan tidak adil juga kita membalas orang yang tidak tahu. Tidak tahu. Inilah yang memang satu paket berarti Ustaz ya. Ifah. Jadi 4 karakter ini harus menyentuh pada pribadi-pribadi pemimpin-pemimpin hari ini. Insya Allah kalau 4 karakter ini dimiliki oleh siapapun, maka dia akan menjadi manusia dan pribadi yang unggul. Nah, mungkin terakhir nih Ustaz, karena memang keterbatasan waktu, udah di penghujung acara. Apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai masyarakat gitu ya? Karena untuk mengharapkan pemimpin yang unggul, kita yang harus bisa berubah gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi pribadi yang unggul yang memiliki 4 karakteristik tadi secara pemimpin praktis. Itu kan lahir dari karakter masyarakatnya ya. Jadi ini adalah program semua. Moralitas itu tidak ujuk-ujuk. Dia dibentuk oleh 2 pendekatan, yaitu pembiasaan dan pelatihan-pelatihan. Seorang Salahuddin Al-Ayyubi, seorang Muhammad Al-Fatih lahir dari madrasah para ulama yang soleh, ulama yang bijak, ulama yang adil. Ya, jadi saya kuncinya sih biar pribadi ini muncul ya pendidikan. Pendidikan keluarga, mulai menanamkan 4 sifat ini. Pendidikan formal juga sangat penting di sekolah ya. Kalau di pesantren insya Allah ya nilai-nilai moral ini juga diajarkan gitu ya.
Yang penting komitmen terhadap 4 karakter ini. Insya Allah bangsa ini akan menjadi bangsa besar kalau mereka tadi orang-orangnya bisa, self kontrolnya bagus, orang-orangnya bijak, ya, adil, berani secara moral menegakkan kebenaran. Karena kalau ada orang yang tidak berani secara moral, rusak. Harus ada orang-orang yang berani mengatakan benar itu benar, salah itu salah. Jadi pendidikan sangatlah penting. Pendidikan itu sangat Terutama yang pendidikan awal dari semua anak itu adalah di keluarga itu sendiri. Ya, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Ya, para ikhwatu iman yang ada di rumah, alhamdulillah tadi dipaparkan oleh Ustadz, ternyata yang paling penting untuk mengubah moral bangsa yang untuk menjadi lebih baik ternyata ada di sekitar kita, di lingkungan kecil kita, di lingkungan inti kita yaitu keluarga. Ketika keluarga ini bisa menumbuhkan sifat iffah, saja'ah, adil, hikmah, ya, bisa bijaksana, bisa adil, bisa berani untuk mengatakan tidak, bisa berani untuk berbeda dengan yang lain dan tidak populer, meskipun harus tidak populer gitu ya, tetapi berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, dan bisa self control menjadi orang yang bisa mengontrol dirinya. Dan ternyata kita para orang tua gitu ya harus mengajarkan itu sedini mungkin kepada anak-anak kita supaya anak kita ketika memiliki 4 moral tadi menjadi anak-anak yang unggul, anak-anak yang bisa membangun bangsa dengan moralitas yang kuat, anak-anak yang bisa terus menjadikan bangsa ini lebih baik, yang memiliki rasa malu, rasa takut kepada Allah, rasa malu bila berbuat salah, rasa berani untuk mengatakan tidak pada yang haram, dan berani untuk mengatakan ya kepada yang halal. Dan insya Allah dengan kekuatan kita untuk bisa membangun generasi yang unggul tadi di keluarga kecil kita, ini akan bisa membuat negara kita memiliki anak bangsa yang jauh memiliki moralitas dan unggul dalam segi apapun, terutama untuk dari segi moral ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Insya Allah kita minggu depan akan kembali lagi hadir di hari Kamis malam ya. Untuk kali ini kita hadirnya di subuh nih Ustadz untuk menyapa para jamaah yang menyaksikan di subuh, dan insya Allah kalau minggu depan kita kembali lagi ke Kamis malam Ustadz. Kamis malam, ya. Mungkin terima kasih. Kalau ada pertanyaan ya yang bisa kita bahas nanti di minggu depan insya Allah silakan dituliskan di kolom komentar atau bisa langsung di nomor handphone yang ada di bawah ini ya, bisa ngejapri ke saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.